Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini kita ngobrol santai aja ya. Ngobrolin tentang si Infinix Note 10 Pro NFC. Nah, jadi di sini kurang lebih gue udah pakai selama ya semingguan lebih dah gue pakai Infinix Note 10 Pro ini. Jadi di sini gue mau akan sharing kelebihan dan kekurangan yang gue alami selama gue gunakan Infinix Note 10 Pro ini sebagai handphone pendamping gue, handphone pendamping dari si iPhone XR gue ya. Jadi ini handphone secondary gue mau kasih sharing ke kalian tentang kelebihan dan kekurangannya dari Infinix Note 10 Pro ini. Nah, sebenarnya nih gue baru pertama kali pegang brand dari Xiaomi ya. Yang sebelum-sebelumnya kalian tahu sendiri channel gue banyak berisikan tentang Xiaomi, Poco ataupun Samsung, dan yang baru-baru ini adalah iPhone. Nah, kali ini gue pegang si Infinix ini. Gue mau berbagi ke kalian, sharing ke kalian aja pengalaman gue selama kurang lebih seminggu ini pakai si Infinix Note 10 Pro ini. Oke, gak usah lama lagi. Yang pertama itu gue kasih tahu kelebihannya dulu ya, yang enak-enaknya dulu dari si Infinix Note 10 Pro ini. Yang pertama itu yang menurut gue berasa enak, gue berasa nyaman menggunakan ini handphone, itu nggak lain dan nggak bukan itu bentang layarnya cuy. Gila, ini bentang layarnya gede banget, 6,9 in. Tuh, 6,9 inch. Ini kita main game atau sekedar scrolling sosial media kah, entah scrolling baca berita lah, apa ngedit foto atau ngedit video sekalipun di layar 6,95 ya, 6,95 inch ini menurut gue udah puas banget. Gue berasa banget experience yang gue rasakan di layar segede ini. Itu serba enak, kita ngelihatnya main game. Apalagi gue main game itu udah enak banget, main PUBG Mobile terutama atau Call of Duty Mobile, game kesukaan gue itu udah nyaman banget main di bentang layar yang gede ini. Ditambah untuk kita sekedar scroll baca berita atau main Instagram, Facebook itu udah enak juga. Nonton film apalagi itu udah enak banget untuk bentang layar 6,9 inch ini. Jadi menurut gue yang pertama kelebihannya itu adalah bentang layarnya yang udah gede. Jarang loh handphone zaman sekarang itu ngeluarin bentang layar yang segede-gede gaban kayak gini. Tapi Infinix berani loh. Tapi kalau kalian yang suka handphone compact sih ya nggak bisa sih ini Infinix ini. Harus handphone yang harus kalian yang pecinta handphone layar besar. Kalau kalian gamers pasti suka banget sama layar yang gede kayak gini. Oke. Kelebihan yang kedua adalah desain dan layarnya itu udah cakep. Jadi untuk desainnya ini udah nggak usah diragukan lagi nih, gila desainnya ini kayak handphone desain serasa 5 jutaan ke atas. Feel-nya, look-nya itu premium banget, dan apalagi warna Nordic Secret-nya ini cakep, menambah aura kegengsian ya, apa sih, menambah aura yang ngelihat itu handphonenya cakep. Apalagi untuk bumper kameranya yang udah kotak begini, mengikuti tren-tren handphone mahal zaman sekarang kan. Yang handphone zaman sekarang kan kebanyakan kayak contohnya kayak misalkan handphone Vivo juga mengotak kayak gini. Jadi kesannya tuh keren gitu, minimalis tapi elegan. Ditambah warnanya kayak gini, gradasi warnanya di bagian depannya juga udah pansol tompel kamera di tengah itu yang menandakan, menurut gue feel-nya tuh cakep banget. Di genggaman gue juga pas banget, enak, walaupun memang sih agak kegedean, tapi memang pas banget di genggaman gue tuh, enak banget. Jadi berasa gede emang, tapi ya pas lah di tangan gue kan juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede ya. Jadi kalau gue mau nonton film atau main game kayak gini, untuk tampilannya jadi kelihatan cakep gitu. Kilauan warna Nordic Secret-nya ini cakep. Gue suka warna-warna kayak gini, walaupun warnanya kayak kecewa-cewekannya. Tapi ada juga yang warna hitam, ada juga yang warna biru sama hitam juga ada. Tapi gue lebih pilih yang Nordic Secret ini, cakep warnanya, desainnya, tampilannya tuh oke. Kelebihan yang ketiga itu adalah dari segi kamera. Sebenarnya kameranya sih hasilnya itu standar ya, handphone 3 jutaan lah. Ini udah termasuk harga 2 jutaan, tapi kualitas fotonya tuh di harga handphone 3 jutaan lah. Yang bikin gue kesemsem, asik, yang bikin gue suka sama Infinix Note 10 Pro ini dari kameranya itu adalah fiturnya. Gila, fiturnya banyak banget cuy di kamera Infinix Note 10 Pro ini. Nih, coba gue buka langsung nih ya. Di sini ada banyak banget berbagai fitur. Yang gue cek saat ini itu ada, pertama ada fitur video pendek ya. Video pendek yang udah di handphone lain juga adalah fitur video AI camera. Nah, ini juga
mode cantik, nah, udah ada AI kamera, udah ada mode cantik juga, mode potret untuk bokeh, super malam untuk night mode. Nah belum lagi gue sampai kedalamannya nih, coba gue cek dulu fitur yang di dalam. Ada video pendek tadi udah ada, mode cantik ada, super malam, tembakan AR. Nah itu fitur bagus tuh. Mode lambat, mode pro, mode panorama, dokumen, super makro, selang waktu. Ya menurut gue banyak sih untuk fitur-fiturnya. Untuk kualitas dari kameranya sendiri sih ya serasa harga 3 jutaan dah. Itu udah main aman banget, itu udah cakep. Perekaman videonya di sini juga yang gue notice nih ke kalian, itu cakep, bisa 4K di 30 fps. Kamera depan sama kamera belakang dan nggak tuh, kamera depan bisa 4K 30 fps. iPhone XR gue aja kalah, belum bisa kamera depan 4K, tapi Infinix Note 10 Pro udah bisa 4K di 30 fps. Tapi stabilnya sebenarnya ada untuk AIS-nya, Electric Image Stabilization itu ada di settingan 1080 30 fps. Tapi kamera depan dan kamera belakang juga ada untuk fitur AIS-nya. Jadi kamera belakang 1080 30 fps ditambah stabilisasi. Oke. Kamera depan juga ada cuy. Jadi ini udah paket lengkap lah istilahnya. Kalian tinggal nikmatin aja handphonenya. Kalian beli di harga 2,5 juta, kalian nikmatin aja handphonenya. Fitur-fiturnya ada lengkap. Fitur kameranya, hasil kameranya juga, hasil fotonya atau perekaman videonya juga ya cakep. Udah bisa kalian buat norak-norakan lah. Selfie gitu juga udah cakep. Hasilnya juga udah cakep. Oke. Selanjutnya kelebihannya dari Infinix Note 10 Pro ini adalah ngecasnya udah cepet cuy, gila, 33 watt, udah Type C juga. Ini menurut gue yang ya sebenarnya sih dari brand-brand pesaingnya juga udah banyak, udah ngeluarin juga di 33 watt fast charging Type C. Dan Infinix Note 10 Pro ini menurut gue salah satu kelebihan juga, karena yang gue baca atau gimana ya, yang gue baca atau yang gue riset itu 33 watt baru ada di Infinix Note 10 Pro ini. Bener gak sih? Kalau salah koreksi ya di kolom komentar pada video gue kali ini. Ya menurut gue cakep aja gitu, di kita sebagai penikmat handphone itu kita main game, multimedia, nonton film dan sebagainya dan segala macamnya. Baterai habis tinggal kita cas sejam setengah sampai 2 jam lah. Itu udah isi full, cepet, fast charging 33 watt. Jadi buat kalian gak usah ragu lagi, ini udah fast charging juga 33 watt, ngecasnya cepet, sejam setengah lah. Nah, diisi dari 0 sampai 100%, udah cakep. Dan yang terakhir ini fitur perintilan sih sebenarnya, tapi harga 2 jutaan ini penting tuh. Fitur NFC sama udah dual speaker. Sebenarnya kompetitor brand lain juga ada, udah yang mengeluarkan handphone udah NFC sama udah dual speaker. Kalian pasti tahu lah brand apa itu. Tapi yang gue notice di sini ya sekali lagi kemajuan buat si Infinix ini, ngeluarin handphone harga 2 jutaan, 2,5 juta tepatnya, dia udah dual speaker. Jadi ngedengerin main film, nonton film tuh udah enak feelnya. Kanan kiri kalau kita model landscape kayak gini, kanan kiri udah ada suara yang keluar. Ditambah NFC juga penting loh untuk di zaman sekarang. Kalau kita isi e-money, gak usah lagi kita ke Alfamart atau ke Indomaret, mendingan kita langsung lewat handphone aja di Tokopedia gitu. Jadi fitur perintilan ini menurut gue penting banget di harga 2 jutaan. Itu udah paket lengkap lah istilahnya kalau Infinix kalian beli ini di tahun 2021 ini. Menurut gue worth it banget ya. Iya, worth it banget menurut gue Infinix dibeli di tahun 2021 ini. Tapi memang nggak semua handphone, bukan nggak semua handphone, semua handphone pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi di sini ada dua yang gue notice untuk kekurangannya dari Infinix Note 10 Pro ini. Kekurangannya itu yang menurut gue juga wajar, karena emang harganya 2 jutaan. Kita nggak usah berharap lebih. Kita dikasih fitur berlimpah aja udah senang banget, istilahnya udah tinggal main aman aja, tinggal pakai aja. Fitur 2 jutaan loh ya, dan dengan berbagai banyak fiturnya. Layarnya gede, desainnya cakep, kameranya bagus, banyak fiturnya, ngecasnya cepet 33 watt, udah NFC, dual speaker pula, 2 jutaan. Cakep ya. SoC-nya juga termasuk SoC gaming ya, MediaTek Helio G95. Itu udah terkenal top tier ya, buat main game udah nggak usah diragukan lagi, libas semuanya. Tapi ada dua kekurangan yang gue notice di sini. Yang pertama itu adalah main game kalau udah lama emang berasa panas, bukan anget ya, berasa panas. Gue nggak tahu kenapa, gue main Mobile Legends sih, sebenarnya main Mobile Legends udah aman. Call of Duty juga dipakai lama hanya anget-anget aja. Ketika main PUBG Mobile itu di settingan smooth ultra ya, mentoknya smooth ultra itu gue pakai
kurang lebih ya 15 sampai ke arah setengah jam itu udah berasa hangatnya tuh lebih ke arah panas di bagian dekat kamera yang sini nih. Itu udah lebih ke arah panas. Jadi menurut gue untuk kalian penikmat game mendingan kalian pakai casing aja. Pakai casing bawaannya aja itu udah aman. Kalau kalian main gamenya ya polosan kayak gini nggak pakai casing ya akan berasa hangat panas gitu untuk di body handphonenya ini. Satu hal lagi, ini sebenarnya menjadi kelebihan juga sih. Kita ketika main game panas kan kalau handphone lain kan itu biasanya udah frame drop ya. Tapi gue ngerasain di Infinix Note 10 Pro ini frame drop itu jarang sih, ada tapi memang agak jarang. Entah mungkin UI-nya yang lebih bagus atau gimana gue nggak tahu, tapi yang gue rasain di Infinix Note 10 Pro ini main game lama itu frame dropnya itu nggak yang signifikan banget, pokoknya masih playable untuk digunakan atau dimainkan. Oke. Dan yang terakhir yang kedua untuk kekurangannya yang gue notice di sini adalah jaringan. Nah, ini sebenarnya buat kalian yang udah terbius atau terbias dengan jaringan provider 5G gitu untuk era sekarang di tahun 2021 ini, selamat, kalian gak usah beli handphone ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak terbias atau nggak terbius dengan dengan media-media yang menggembor-gemborkan 5G, ini pilihan yang tepat untuk dipakai di tahun 2021 nih. Main aman lah, semua fitur udah lengkap di handphone 2 jutaan, udah cakep. Itu kalau kalian mengesampingkan jaringan 5G-nya ya. Tapi kalau kalian udah terbius, otak kalian termindset untuk jaringan 5G, ya udah skip aja nih handphone. Karena buat dipakai ke depannya ya nggak bisa jaringan 5G karena SoC-nya itu mentok di Helio G95, which is prosesor itu hanya bisa di 4G, nggak bisa di 5G ya. Prosesor yang 5G ya Dimensity 700 itu yang punyanya si Poco M3 Pro 5G atau Redmi Note 10 5G. Itu sama harganya 10 jutaan. Tapi kalau mendingan gue disuruh pilih di harga 2 jutaan ya tetap gue pilih Infinix sih. Karena kenapa ya? Fiturnya tuh udah lengkap, udah tinggal main aman ada, udah tinggal pakai. Beda sama brand lain yang ketika peluncuran handphonenya masih ada aja tuh bug-bug yang ada, entah perintilan apalah, entah kekurangan apalah. Tapi update software sudah aman. Tapi ya nggak enak lah ketika kita beli handphone kita masih ngerasain bugs yang ada. Tapi kalau Infinix ini aman, main aman, fiturnya banyak, udah cakep. Nah, jadi ini ada 5 kelebihan dan 2 kekurangan yang gue alamin di handphone Infinix Note 10 Pro ini. Buat kalian gimana nih untuk Infinix Note 10 Pro ini, apakah ada kendala atau gimana? Kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Ya udah segitu aja video ngobrol-ngobrol santai yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga kalian bermanfaat. Kalau kalian mau nge-sharing boleh tulis di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Tapi yang sehat ya, dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Ya udah segitu aja video yang bisa gue sharing ke kalian, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.